Hai hai hai, kali ini kita akan berkunjung ke Coban Rondo namanya yang ada di kawasan Batu Malang. Dan pada perjalanan kali ini saya tidak akan banyak mengucapkan wahini wahitu, tapi saya akan menceritakan legenda dari Coban Rondo atau air terjun janda ini. Cerita yang saya bacakan ini saya peroleh langsung dari lokasi Coban Rondo itu sendiri. Jadi dijamin keabsahannya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang ya. Oke, cerita dimulai dari legenda Coban Rondo judulnya. Dan inilah cerita selengkapnya. Jadi asal-usul dari Coban Rondo berasal dari sepasang pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahannya. Mempelai wanita yang bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi menikah dengan Raden Baron Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Setelah usai pernikahan mencapai 36 hari atau yang biasa disebut dalam bahasa Jawa itu selapan, Dewi Anjarwati mengajak suaminya berkunjung ke Gunung Anjasmoro atau tempat di mana Raden Baron berasal. Akan tetapi orang tua dari Dewi Anjarwati melarang kedua mempelai pergi karena baru selapan tadi atau baru 36 hari menikah. Akan tetapi keduanya bersikeras pergi berangkat dengan segala resiko apapun yang terjadi di perjalanan nantinya. Ketika dalam perjalanan, keduanya dikejutkan dengan hadirnya Joko Lelono yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, dalam penyebutan kata dari Joko Lelono ini mohon diluruskan ya jika ada yang kurang pas pelafalannya. Tampaknya Joko Lelono terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha merebutnya. Perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Kepada Punokawan yang menyertainya, Raden Baron berpesan agar Dewi Anjarwati disembunyikan di suatu tempat yang ada cobannya atau air terjunnya. Perkelahian berlangsung seru dan akhirnya sama-sama gugur antara Joko Lelono dan Raden Baron. Dengan demikian, akhirnya Dewi Anjarwati menjadi janda yang dalam bahasa Jawa disebut rondo. Sejak saat itulah coban tempat tinggal Dewi Anjarwati menanti suaminya dikenal dengan nama Coban Rondo. Konon batu besar yang berada di bawah air terjun merupakan tempat duduk sang putri. Nah, seperti itulah kira-kira ceritanya dari legenda Coban Rondo ini, guys. Entah betul atau tidaknya, karena itu adalah sebuah legenda atau cerita dari masa ke masa, dari kepercayaan warga setempat ya. Kita hanya mengunjunginya saja dan mengagumi keindahan air terjunnya. Karena waktu videonya masih panjang, jadi saya jelaskanlah ini kita lagi ngapain. Dan setibanya di parkiran yang sangat luas ini, kita akan disambut dengan berbagai macam toko oleh-oleh berupa pernak-pernik ataupun oleh-oleh makanan serta warung-warung yang sudah tertata rapi di sepanjang parkiran ini. Berbagai macam jenis makanan ada di sini, tentunya yang khas dari Jawa Timur atau khas daerah Batu. Dan waktunya kita masuk ke wilayah Coban Rondonya sendiri. Dan memasuki kawasan ini, satu hal yang membuat takjub adalah kebersihannya. Di sini itu tempatnya sangat bersih dan bak sampah itu terdapat di semua sudut tempat atau di semua titik. Jadi pengunjung merasa nyaman untuk bolak-balik untuk menuju ke tempat wisata itu sendiri. Melewati jembatan yang berdiri di atas sungai ini menandakan kita sudah sampai di gerbangnya Coban Rondo atau air terjun janda. Dari parkiran sampai ke lokasi sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya saja karena pengunjungnya padat merayap. Jadi kita harus saling antri, ada yang keluar, ada yang masuk ke dalam lokasi air terjunnya. Tidak hanya memanjakan mata pengunjung dengan pesona air terjunnya, tetapi juga di kawasan ini terdapat arena bermain anak-anak dan terdapat beberapa tempat duduk atau tempat sekedar berleyeh-leyeh untuk para pengunjung ketika sudah merasa letih berjalan-jalan mengelilingi kebun atau hutan yang berada di sepanjang air terjun ini.
Dan memang konsep yang terlihat dari penataan lokasi ini adalah para pedagang itu dipusatkan di parkiran dan di sekitar kawasan hutan atau kawasan dari air terjun ini tidak dibolehkan untuk berdagang bagi siapapun. Yang akan kita lihat di sini adalah para tukang foto yang akan siap mengabadikan momen Anda berada di Coban Rondo ini. Walaupun sebenarnya lebih banyak pengunjung yang menggunakan ponsel mereka untuk mengabadikan air terjun Coban Rondo. Walaupun letak Coban Rondo itu puluhan meter dari tempat kami berdiri, namun percikan airnya terasa sampai sini tempat kami berdiri sekarang ini. Karena Coban Rondo ini ketinggiannya sangat menjulang, entah berapa ratus meter tingginya. Nanti bisa dicari di Google aja ya. Nah ini nih tukang foto yang saya bilang tadi, ini langsung dicetak dan langsung jadi loh fotonya. Hasilnya juga bagus, langsung di print di tempat atau di beruga itu ya kalau mau difoto oleh tukang foto yang ada di sini. Di hari libur memang pengunjung di Coban Rondo ini sangat membludak. Karena apa? Pertama, akses ke Coban Rondo ini sangatlah mudah. Udah gitu tidak perlu susah-susah jalan sampai berjam-jam. Karena begitu turun dari parkiran hanya tinggal leyeh-leyeh, lenggang-lenggok beberapa meter sudah ketemu deh air terjunnya. Dan yang datang ke sini itu bukan hanya warga dari Kota Batu atau Kota Malang saja, tetapi dapat dikatakan dari luar kabupaten, dari luar provinsi juga banyak karena musim liburan kan. Kita taunya dari mana coba? Ya dari bis-bis yang terparkir di tempat parkir itu loh. Banyak sekali bus-bus besar antar provinsi yang terparkir di sana. Dan tibalah saatnya kita mengabadikan momen dengan cekrek-cekrek sana sini, bergaya-gaya canting, gaya sogon, dan gaya panci, dan lain sebagainya. Pokoknya kita happy-happy aja lah. Tidak usah memikirkan yang tidak menyenangkan. Sampai jumpa, bye-bye.